Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofia, NIM D022138 dari Program Studi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Implementasi Fuzzy Logic dan Random Forest pada Sistem Pemantauan Kualitas Udara Berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah yang dimana udara itu merupakan campuran gas yang mendukung kehidupan di bumi. Nah, namun dengan adanya aktivitas industri, transportasi, dan lain-lain, sehingga menyebabkan polusi udara di sekitar kita itu bisa berdampak buruk pada kesehatan. Nah, sehingga saya ingin melakukan pengujian dengan menganalisis apakah penggunaan fuzzy logic ini dengan algoritma random forest dapat memprediksi kualitas udara untuk masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada dua rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana implementasi dari fuzzy logic ini mengklasifikasikan kualitas udara secara real time menggunakan data dari sensor PM2,5, CO2, dan ozon dalam sistem pemantauan berbasis IoT. Kemudian rumusan masalah kedua yaitu bagaimana algoritma random forest memprediksi tren kualitas udara di masa depan berdasarkan data historis dari sensor dalam sistem pemantauan berbasis IoT. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini yang pertama, mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan fuzzy logic untuk klasifikasi polusi udara secara adaptif. Kemudian yang kedua, menerapkan random forest untuk memprediksi tren kualitas udara berdasarkan data historis guna mendukung kebijakan lingkungan dan kesehatan. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini saya menambahkan ada pengertian sistem. Nah, sistem sendiri merupakan sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Kemudian, adapun pemantauan kualitas udara, udara bersih penting bagi kesehatan dan vitalitas manusia. Sementara udara tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan hingga pada dengan kematian. Selanjutnya ada Internet of Things. Nah, Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Kemudian ada pemantauan kualitas udara. Nah, fuzzy logic atau logika fuzzy ini merupakan pendekatan pemrosesan variabel yang memungkinkan beberapa kemungkinan nilai kebenaran diproses melalui variabel yang sama. Kemudian random forest, yang dimana algoritma random forest ini disebut sebagai salah satu algoritma machine learning terbaik, sama seperti naive Bayes dan neural network. Random forest adalah kumpulan dari decision tree atau pohon keputusan. Kemudian di sini ada 3 sensor yang nantinya akan digunakan. Yang pertama itu ada sensor CO2, yaitu sensor MHZ19, yang dimana sensor ini merupakan sensor berbasis teknologi inframerah non-dispersive atau NDIR yang dirancang untuk mengukur konsentrasi karbon dioksida CO2 di udara. Kemudian ada sensor SDS011 atau Nova PM sensor. Ini merupakan sensor partikel debu yang dirancang untuk mengukur konsentrasi partikel halus di udara, khususnya PM2,5 dan PM10, yang menjadi indikator utama dari kualitas udara. Kemudian selanjutnya ada sensor MQ135, yang dimana sensor ini adalah sensor gas yang dirancang untuk mendeteksi berbagai gas berbahaya di udara termasuk amonia, NH3, nitrogen oksida, karbon dioksida atau CO2, alkohol, benzena, azab, dan udara yang mengandung senyawa organik volatil atau VOC. Nah, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian.
Nah, adapun jenis penelitiannya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi implementasi fuzzy logic dan random forest dalam sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Nah, penelitian ini menggunakan data dummy atau data rekayasa yang menyerupai data nyata mengenai kualitas udara untuk memastikan kontrol yang lebih tinggi dalam pengujiannya. Kemudian selanjutnya, di sini ada pun tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi pemantauan yaitu Wonomulyo, area Pasar Sentral dekat Jalan Poros untuk melakukan pengujiannya. Adapun waktu penelitian di sini ada 5 tahap, ada studi literatur dan pengumpulan data itu dilakukan di bulan Oktober, kemudian rancangan program dan implementasi dilaksanakan di bulan November, kemudian pengujian di bulan Desember. Selanjutnya ada pun tahapan penelitian berdasarkan gambar di samping yang merupakan flowchart tahapan penelitian yaitu dimulai dari studi literatur, kemudian desain sistem IoT, kemudian pemilihan sensor dan microcontroller. Setelah itu menuju ke generate data dummy. Setelah generate datanya, dia akan diinput. Datanya itu akan diinput, kemudian diimplementasikan ke dalam fuzzy logic dan penerapan algoritma random forest. Nah, setelah itu, integrasi algoritma ke sistem dan eksperimen pengujian sistem. Setelah dilakukan eksperimen dan pengujian sistem, selanjutnya melangkah ke evaluasi dan validasi hasil. Setelah itu, outputnya dan selesai. Kemudian terakhir ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari 3 sensor utama yang digunakan untuk memantau kualitas udara yaitu MHZ19 atau sensor CO2, sensor PM2,5 dan PM10, dan sensor MQ135. Nah, prosedur pengumpulan data dimulai dengan membuat skenario simulasi lingkungan seperti ruangan bersih, ruangan dengan asap, dan area industri yang masing-masing mewakili variasi tingkat polusi udara. Nah, di sini outputnya ada 3 keluaran yaitu dalam kondisi aman, waspada, dan berbahaya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan fuzzy logic untuk klasifikasi real-time dan random forest untuk prediksi tren kualitas udara. Sistem ini menggunakan sensor PM2,5, CO2, dan NQ135 untuk mendukung keputusan terkait kebijakan lingkungan dan kesehatan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.